sebelum kita belajar, marilah kita baca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sekarang berdoa saya absen dulu. Aditya sakit ya? Armin. Jadi untuk pembelajaran kita minggu lalu kita lihat dulu ya. Jadi untuk materi kita yaitu tentang minggu lalu tentang profesi dan kewirausahaan perawatan gedung ya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Coba mengenai materi kita apa? Coba. Profesi dan kewirausahaan dalam bidang perawatan gedung. Oke, jadi tentang profesi dan kewirausahaan perawatan gedung. Sekarang kita memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang profesi dan kewirausahaan dalam bidang konstruksi. Jadi itu pembelajaran kita untuk minggu ini. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memahami profesi dan termotivasi akan peluang usaha khususnya pada bidang konstruksi yang erat kaitannya dengan desain, pemodelan, dan informasi bangunan dengan mengembangkan potensi diri, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Jadi, menurut kalian yang mana yang dikatakan itu dengan konstruksi? Apa biasanya? Kita itu kalau konstruksi apa? Ada yang tahu? Kalau konstruksi itu seperti apa yang peluang usaha dari bidang konstruksi? Pekerjaan apa itu? Kan sudah kita tahu kalau profesi itu apa, kewirausahaan itu apa, peluang usaha itu apa. Jadi kita membahas tentang konstruksi ya. Jadi kalau misalkan saya tanya, kalau konstruksi itu seperti apa? Ada yang tahu? Oke, Anda? Konstruksi itu seperti apa? Pekerjaan apa kalau konstruksi? Jasa perencana konstruksi, jasa pelaksanaan, pengawas konstruksi, penyedia alat dan bangunan konstruksi, serta penyewaan hasil. Oke, ada yang lain? Kan banyak tak? Banyak yang banyak yang menyangkut tentang profesi dalam bidang konstruksi. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh temannya, tentang konstruksi itu bisa masuk kayak arsitek, konsultan perencana, konsultan pengawas, itu masuk tentang bidang konstruksi. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akan menampilkan PPT tentang konstruksi, tentang profesi dan peluang usaha dalam bidang konstruksi. Ini ada beberapa materi profesi, peluang usaha. Sekarang kita masuk dalam peluang kerja dalam bidang konstruksi. Coba lihat, perhatikan di PPT-nya, yaitu peluang kerja dalam bidang konstruksi. Ini ada drafter ya. Drafter sering terdengar pada pekerjaan proyek konstruksi. Drafter dikenal sebagai juru gambar yang tugasnya membuat gambar teknik seperti teknik sipil, arsitektur, musik, hingga rancangan bangun dan interior. Itu kalau drafter. Pernah dengar kata-kata drafter? Nah, kalau belum pernah, ini yang dimaksud dengan drafter. Ya, itu sebagai juru gambar
tugasnya membuat gambar teknik. Kita kan belajar tentang gambar teknik, ya. Jadi itu kalau gambar-gambar teknik itu yang dikatakan drafter, seperti mesin hingga rancangan bangunan dan interior. Selanjutnya, ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Ini kalau ciri-ciri peluang usaha yang potensial ini, nilai jual usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Itu kedua, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Terus ketiga, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Terus bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Jadi kalau misalkan ada usahanya, terus usahanya kecil, tapi kita bisa bersaing di pasaran. Lama kelamaan nanti itu bisa akan meningkat. Jadi itu yang seperti ciri-ciri peluang usaha dalam yang potensial. Oke. Selanjutnya, peluang usaha di bidang konstruksi. Ini peluang usaha dalam bidang konstruksi. Jasa desain interior rumah, arsitek, toko bangunan, jasa kontraktor, agen properti. Ini kita tahu semua maksudnya nih. Kalau misalkan jasa desain interior rumah bagaimana? Seperti apa? Arsitek itu seperti apa? Toko bangunan, jasa kontraktor, agen properti. Jadi kalau misalkan jasa desain interior itu kalau misalkan mau digambarkan yang desain interior di dalam, mau digambarkan di bagian dalam rumah. Kalau misalkan peletakannya ini di mana, kayak almari, kursi, ya itu yang dikatakan dengan jasa desain yang diaturkan dalam rumah. Ini khusus di dalam ruangan ya, bisa di dalam kantor, bisa di dalam rumah, bisa yang jelasnya di bagian dalam kalau interior. Terus kalau arsitek yang seperti apa? Ya kan tahu? Ilmu dan seni dalam mendesain dan merancang bangunan dan struktur. Arsitek bertujuan untuk menciptakan sebuah ruang untuk kebutuhan manusia. Oke, kalau siapa yang mau jadi arsitek? Hah? Oke, jadi kalau arsitek itu menggambar, kita menggambar, terus digambarkan, misalkan kita menggambar ya, sama orang. Ada yang mempercayakan kita untuk menggambar. Terus itu tidak gratis ya, dibayar. Kalau disesuaikan, ini ada kan dikatakan menggambar itu dikatakan dengan arsitek. Terus kalau toko bangunan yang bagaimana? Usaha toko bangunan yang menjual bahan bangunan. Itu juga termasuk peluang usaha bidang konstruksi. Karena yang dijual itu adalah alat bangunan, bahan-bahan bangunan. Tuh. Jadi itu yang dikatakan toko bangunan. Itu juga banyak uangnya kalau untuk yang buat toko bangunan. Banyak modalnya juga. Terus jasa kontraktor, yang mana yang dikatakan dengan jasa kontraktor? Siapa yang tahu? Jasa kontraktor. Ya. Kontraktor adalah perorangan atau barang yang kontrak atau disewa oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati dan sesuai dengan keahliannya. Oke, itu kayak ada proyek, itu yang proyek itu kita kayak kita
mengawasi bangunan, tapi maksudnya dipakai jasanya untuk mengawasi bangunan tersebut. Jadi dia bisa melihat, oh ini harus memakai ini, bahannya seperti apa. Itu kalau jasa kontraktor. Oke, sampai di sini ya. Sekarang buat kelompok untuk dibagikan LKPD-nya. Oke, silakan. Buat kelompok. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. LKPD-nya diisi, terus nanti kalau selesai nanti kita presentasikan ada ya. Terus waktu yang saya kasih 20 menit untuk pengerjaan LKPD. Oke, silakan. Sebutkan menjelaskan jenis peluang usaha. Jenis peluang usaha dalam bidang konstruksi. Mau dipertanyakan ya. Sesuai dengan laporan kita mengaku. Ya, sebutkan dan jelaskan bisa. Ya, kan kita sebutkan dulu, Pak. Kita sebutkan terus jelaskan. Terus disebutkan. Ya, terus dijelaskan. Oke, lanjut. Ke sini aku jelasin. Ini tidak sedang kayak apa harus kelompok 1 enggak. Yang jelasnya saya bikin dulu ya. Kalau sampai 10 itu gilirannya. Ya. Oke, sudah? Ya. Kalau pas sampai 10, kena 10 di situ, itu langsung naik. Ya. Saya cek dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergeser kita. Contoh, bisnis konstruksi jasa konsultan keamanan jasa sumber. 2. Sebutkan dan jelaskan kalau usaha dalam bidang konstruksi. Pengertian, perencanaan konstruksi hingga pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, penyediaan dan alat dan material konstruksi. Contoh, usaha bidang konstruksi bahkan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi dari kelompok 1, 2, dan 4 ada pertanyaan mengenai apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Oke, masing-masing satu yang mewakili ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Oke, kelompok siapa dulu? Iya.
Saya Firman, kelompok dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, jelaskan peluang usaha dalam bidang konstruksi. Peluang usaha dalam bidang konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Secara umum, peluang bisnis di bidang konstruksi dibedakan menjadi 5 jenis, yakni jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan aksi, pengawasan konsultan, penyediaan alat dan material konstruksi, serta menyewa hasil konstruksi. Oke, kelompok 3. Bagaimana? Sudah jelas? Iya, Bu. Hah? Iya, Bu. Jelas. Sekarang kelompok terakhir itu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hisham, ingin membacakan diskusi kelompok 1. Sebutkan dan jelaskan jenis peluang usaha dalam bidang konstruksi dan properti. Jasa konsultan. Konsultan adalah jasa layanan profesional membutuhkan keahlian tertentu. Agen jual beli rumah, perusahaan profesional transaksi jual beli rumah dan properti. 2. Sebutkan dan jelaskan peluang usaha dalam bidang konstruksi. Jasa arsitektur mencakup berbagai kegiatan mulai dari pengembangan konsep awal dan perencanaan bangunan. 3. Inilah peluang usaha yang diamati dan jelaskan mengapa memilih peluang usaha tersebut. Jasa kontraktor. Alasan saya memilih kontraktor melatih kedisiplinan dari diri karena perusahaan kontraktor sangat menekan kedisiplinan diri. 4. Jelaskan pengertian dan tugas peluang kerja untuk lulusan kompetisi LNPB. Drafter. Nama pekerjaan bertanggung jawab membuat gambar suatu bangunan. Quantity surveyor. Seorang profesional industri konstruksi dengan pengetahuan ahli. Jadi masing-masing sudah memaparkan apa dari kelompoknya masing-masing tentang apa yang ada di LNPB ya. Jadi kami menarik kesimpulan tentang apa hasil dari materi kita, yaitu tentang profesi pengusaha bidang konstruksi. Jadi kesimpulannya yaitu tentang apa yang dijelaskan oleh kelompok. Silakan Anda simpulkan apa yang menyangkut tentang apa yang tadi dibahas. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu jasa perencanaan konstruksi ialah
Dua, jasa pengawas konstruksi adalah layanan jasa konsultasi pengawasan yang dilakukan oleh badan usaha sesuai ketentuan jasa konstruksi. Tiga, agen atau alas karena dapat membantu proses penerima jika ada yang memiliki bantuan. Empat, drafter adalah seorang yang membuat perencanaan gambar tiga dimensi atau terdiri dari sebuah konsep. Quantity surveyor adalah seorang profesional konstruksi dengan pengetahuan ahli tentang manajemen proyek yang meliputi manajemen biaya dan manajemen kontrak dalam proyek konstruksi. Surveyor adalah seorang yang melakukan survei atau pengukuran untuk mendapatkan data tentang suatu wilayah atau suatu objek tertentu. Kontraktor adalah orang atau suatu badan usaha yang bergerak atau berbisnis untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang sudah disepakati oleh kontraktor dan pengguna proyek. Konstruksi perencana adalah perorangan atau badan hukum yang melaksanakan konstruksi bangunan gedung. Pelaksanaan bangunan adalah penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dan bidang pelaksanaan jasa konstruksi. Konsultan pengawas adalah badan usaha yang berada di bidang pengawasan pelaksanaan konstruksi yang berfungsi sebagai wakil atau regulator dan pemilik proyek. Estimasi adalah suatu pembayaran yang didasarkan pada hasil kuantitatif atau hasil evaluasinya dapat dicapai. Dari kesimpulannya tadi yang dijelaskan oleh temannya, jadi masing-masing di situ ada jenis-jenis, ada ciri-ciri dari apa yang tentang profesi dan kewirausahaan dalam bidang konstruksi. Jadi untuk saya tambahkan dari kesimpulan apa yang kita bahas tentang ini, yaitu kita dituntut untuk berwirausaha, untuk mencari peluang usaha, bahwa kita nantinya akan menyadari tentang materi yang dipelajari akan berkaitan erat dengan profesi dan jiwa kewirausahaannya nanti setelah lulus sekolah dan menemukan peluang usaha yang mungkin jika sudah akan nanti lulus akan menjadikan informasi tersendiri bagi kita. Jadi itu dari kesimpulan apa yang dibahas sekarang. Jadi untuk materi selanjutnya nanti akan dibahas lagi tentang masih tentang profesi dan kewirausahaan ya. Nanti bukan lagi tentang konstruksi. Jadi dianggap kayak selesai. Kami tutup dengan ucapkan basmalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.